Selamat sore Bapak Ibu terkasih. Apa kabar? Luar biasa. Kok lemes amat sih? Apa kabar? Luar biasa. Kita harus luar biasa. Apapun yang terjadi saat-saat ini, hari-hari ini, kita harus menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Bumi boleh bergoncang. Waktu-waktu semakin tidak karu-karuan. Bahkan Alkitab mengatakan semakin jahat. Hari-hari kita hadapi begitu penat dengan segala pergumulan, berita-berita yang tidak kunjung ada adem-ademnya gitu ya. Tapi kita percaya kita ada di sini semua adalah privilege perkenanan Tuhan. Kalau kita umat pilihan, kita orang-orang yang siap untuk memuji menyembah Tuhan dan siap menjadi pribadi yang berkemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam ibadah raya sore hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lukas 2 ayat 14 berkata, kemuliaan bagi Allah tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengan penuh syukur dan kemuliaan bagi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujian. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Mari kita menyembah Tuhan dari hati kita yang terdalam. Ya Yesus, Engkau Raja, Engkau termulia, layak diagungkan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi,
awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau saja yang beracara di dalamnya Tuhan. Biar kami Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami siap dengan motivasi kami yang benar. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami boleh juga siap mengingat cinta-Mu dengan karya salib-Mu yang luar biasa, memakan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh percaya Engkau pimpin ibadah kami ini. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Biar Kau percepat langkah kaki mereka. Biar kami sama-sama berkumpul di tempat ini untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah di dalamnya. Dan kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak terkasih. Wow, adalah sukacita yang besar kita boleh hadir di tempat ini. Setiap kali kita hadir di ruangan ini atau tempat ini, atau dalam ibadah apapun yang kita boleh ikuti, itu adalah bagian daripada Tuhan boleh kembali mengurapi kita, memberkati kita untuk kita melangkah lebih baik, lebih berkemenangan untuk hari berikutnya. Amin. Mari kita pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita, haleluya. Kita sembah, kita agungkan. Bapak Ibu yang terkasih, jujur sebenarnya saya kalau ada di sini, ini semua perkenan Tuhan dan juga doa juga dari Bapak Ibu Gembala. Mungkin ada yang tahu, ini gara-gara orang rumah masang status di WA kan. 3 hari yang lalu saya dibawa mendadak rumah sakit, masuk UGD. Ya harusnya dirawat tapi nggak dirawat, udah gitu suruh bayar lagi, kita pakai BPJS. 400.000 keluar. Tapi kalau salah 400.000. Tapi dari situ saya belajar bahwa ada banyak hal yang mungkin kita harus mengalaminya, dan itu semua bagian daripada pimpinan Tuhan, pembelaan Tuhan atas hidup kita. Ya, akhirnya saya gak boleh begini, boleh begono, gak boleh begini, harus begini. Jadi Pak Gem, waktu ya jadi saya minta maaf juga jadi kelamaan kirim lagu. Kenapa? Jujur saya stuck di situ karena lagi mikir pemulihan nih kapan badan, dan sampai akhirnya gimana ini, ya kan? Tapi puji Tuhan
karena kekuatan dan juga dukungan doa hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan terkasih, saya boleh ada di sini. Tapi satu hal yang kita perlu pelajari bahwa ketika Tuhan di dalam anugerahnya melakukan pembelaan untuk kita, bukan berarti proses hukuman tanda petik buat kita akibat kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan itu terhapus, tidak. Ya, nanti mungkin lebih banyak belajar dengan Pak Agem ya dari kitab Filipi, kita banyak belajar. Artinya bahwa proses itu berjalan. Seperti saya, proses berjalan, ya kan? Gak boleh yang dulu mungkin dikerjakan sekarang stop. Makanan juga gak boleh sembarangan. Terus juga waktu-waktu yang ini gak boleh sembarangan. Semua harus tertata dengan baik. Itu hukum yang harus kita jalani. Namun satu hal, bahwa pembebasan yang sejati sesungguhnya bukan pada tubuh Bapak Ibu, tapi yang terpenting adalah pada jiwa kita dan roh kita. Amin. Ketika Tuhan membebaskan kita dari sesuatu yang terbelenggu selama ini, yang sadar tidak sadar, mungkin proses itu masih berjalan sebagai hukuman, but day by day itu akan disempurnakan dengan tubuh kemuliaan, akan digantikan dengan sesuatu yang baru lebih indah. Mungkin sakit, mungkin gak enak, mungkin kita harus merasa tersendiri, mungkin kita merasa akan menjadi orang yang kok begini ya, kok begitu ya. Tetapi satu hal, kita ketika ikut dalam pembelaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, providensi Allah, sekali lagi kita menikmati kemenangan. Amin, haleluya. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan, kita akan siapkan hati kita untuk juga mendengar firman Tuhan. Kita akan angkat pujian, walau gunung tak berpindah.
pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk anugerah, kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah yang tetap berkuasa, Allah yang tetap penuh kuasa, menolong kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami percaya Engkau menerima setiap puji sembah kami Tuhan. Biar apa yang kami naikkan kepadamu boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu Tuhan, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kau terus beracara Tuhan dalam ibadah ini, dalam hati kami, dalam pribadi kami Tuhan. Biar firman yang disampaikan berasal daripada-Mu. Firman yang disampaikan Tuhan boleh mengkoreksi kehidupan kami, membentuk setiap karakter kehidupan kami, membawa pengenalan kami kepadamu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin dalam pujian penyembahan Tuhan. Kau pakai kehidupannya, keluarganya, dalam pekerjaannya, biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan beri, sama-sama kita kembali bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita mau melihat di sore hari ini tentang penerimaan dan rasa aman. Penerimaan dan rasa aman. Kita belum masuk ke seri khotbah berikutnya. Kita bilang saja masa transisi. Mungkin nanti seri khotbah berikutnya adalah rencananya Injil Matius. Kita masuk ke seri khotbah Injil Matius. Untuk sore hari ini saya mau ambil dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kembali kita belajar apa yang kami di Zoom, khususnya kami berdua suami istri belajar di Zoom, itu mempengaruhi dalam saya menyampaikan kebenaran firman. Kita lihat bahwa Kristus menerima kita. Next, fakta bahwa Kristus menerima kita, telah menerima kita, itu merupakan alasan untuk kita menerima satu akan yang lain. Kristus menerima kita, itu alasan atau dasar kita menerima satu sama lain. Karena itu kita mau melihat yang pertama, seperti apa sih Allah di dalam Kristus menerima kita. Kristus terima kita, itu alasan kita saling menerima. Penerimaan Kristus itu tidak bersifat formalitas. Bukan semacam cipika-cipiki, bukan semacam olga bareng, bercanda bareng, ngobrol, piala dunia yang sedang berlangsung. Bukan temenan, bukan sahabatan, bukan hubungan, bukan penerimaan semacam ini. Alkitab menggambarkan penerimaan Kristus itu melalui intimnya hubungan suami istri. Next, Kristus
seperti seorang suami yang setelah mengetahui luar dalam istrinya, tetap menerima kita apa adanya. Kita diterima meski kita ini kotor, cela dan cacat. Tentu kita bersama langsung teringat kepada Efesus 5, nanti kita akan buka ayatnya. Kristus menggambarkan dirinya sebagai suami yang melihat ketelanjangan istrinya. Ia melihat panuk kurap, cacat kerut, dan semua hal menjijikkan dari hidup kita. Kita bisa mulai melihat bagaimana penerimaan Kristus terhadap kita. Kita mulai bisa membayangkan. Tentu saya hanya bisa memberikan hal-hal yang mungkin sedikit kurang etis, hal-hal ekstrim yang saya sampaikan, tetapi saya percaya hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita benar-benar mengerti keberadaan kita dan bagaimana Kristus menerima kita apa adanya. Kita mulai bisa bayangkan bagaimana seorang suami melihat istrinya ternyata di punggungnya penuh panu dan kurap. Karena itu perjujur ya, pas pacaran pun gak usah dikasih tunjuk, nanti tergoda ya. Dibilangin aja, saya di belakang saya ini penuh dengan kurap dan panu. Sehingga pada saat malam pertama, gak kaget suaminya. Atau di bagian tubuh suaminya, kan suami istri ya, ada tompel besar, terus ada bulunya. Bisa bilang dong ke pacarnya ya, supaya nanti pacarnya nggak kaget saat malam pertama. Atau yang lebih ekstrim, mungkin pacarnya dulu nakal, nah di atas perutnya, atas pusernya ada tato milik Joko seorang. Jujur perlu kan? Istri, suami sebelum masuk pernikahan perlu sampaikan, saya tubuhnya seperti ini. Terus terang kok saya sih punya istri seperti itu masih mikir-mikir ya. Kalau tompel besar masih bisa saya terima kali ya. Kalau tato punya Joko seorang, waduh, mikir saya. Tetapi dalam ketelanjangan kita, Yesus mengamati kita, ia terima. Ia enggak jijik, enggak tolak kita. Saya mau beri 2 alasan mengapa Kristus menerima kita seutuhnya. Pertama, karena ia telah menebus kita dengan nyawanya. Baru kita akan lihat Efesus 5, 25-26. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya ia bisa menguduskan kita. Kristus sudah mati, menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia tebus, ia beli kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Sehingga apapun keberadaan kita, ia nggak jijik. Karena ia sudah membeli kita. Kedua,
Karena ia melihat kita dalam kondisi pulih dan sempurna. Meski saat ini kita masih jauh dari sempurna, tubuh kita bagaikan seorang istri yang penuh dengan panu kurap. Ada cacat, ada kerut, ada deformasi, ada bagian-bagian tubuh yang mungkin mengalami perubahan bentuk. Bukan hanya sekadar berisi lemak, tetapi ada cacat-cacat di bagian tubuh kita yang orang lain nggak tahu, tetapi Yesus tahu karena Yesus melihat ketelanjangan kita. Namun, Ia tidak melihat keberadaan kita sekarang. Ia melihat jauh ke depan saat kita sudah pulih dan sempurna. Ia tidak mendasari penerimaannya dengan kondisi kita sekarang. Saat kita sedang terus diproses. Tetapi ia melihat kita dalam kondisi pulih. Dalam kondisi sempurna. Seperti, kembali saya ambil dari bahan Zoom. Seperti seorang gadis usia siap nikah yang sama sekali tidak memiliki setitik pun jerawat, noda, kerut, memiliki kulit yang sangat mulus, licin, dan bercahaya. Itulah gambaran gereja dalam kesempurnaannya. Itulah yang Yesus Kristus lihat terhadap kita, sehingga penerimaannya itu utuh, penuh terhadap kita. Nggak semata-mata mendasari penerimaannya melihat keberadaan kita sekarang. Mungkin ada tulisan di jiwa kita, milik setan, kepunyaan iblis, jiwa ini, hidup ini. Tetapi Ia pribadi maha kuasa, maha kasih yang sanggup membersihkan, memulihkan hati pikiran kita, jiwa hidup kita dari panu kurap, dari tompel, cacat, kerut, deformasi. Ia memulihkan, mengubahkan, mendewasakan, menyempurnakan kita. Itu yang kita dapat lihat. Kenapa Yesus terima kita sedemikian rupa. Ia pertama telah membeli kita dengan nyawanya, dengan darahnya, sehingga apapun keberadaan kita saat dibeli, kan gambarannya selalu seorang tuan membeli budak di pasar budak. Kalau budak yang habis dimandiin masih untung. Tetapi budak yang sudah habis disiksa oleh tuan yang lama, nggak pernah mandi, penuh dengan kurap, penuh dengan panu. Dalam kondisi seperti itu, Kristus beli kita. Karena Kristus melihat ke depan bagaimana kuasanya, kasihnya memulihkan si budak yang penuh dengan cacat, kerut, noda, kenajisan ini. Puji Tuhan. Kiranya kita bisa oleh pertolongan Roh Kudus mengerti bagian ini. Kita benar-benar kotor, najis. Kita menjijikkan, tapi Ia beli kita dengan darah yang mahal, dengan nyawanya. Saat kita oleh pertolongan Roh Kudus bisa benar-benar memahami, meyakini betapa hebatnya penerimaan Kristus atas hidup kita, kita bisa belajar untuk menerima satu sama lain. Penerimaan antara kita. Next, penerimaan
antara kita. Kembali saya ambil dari bahan Jumat kemarin. Saat kita bicara hubungan suami istri, keintiman dan seks. Suami istri merasa aman untuk saling telanjang. Jika atau karena alasannya jika sesuatu atau kondisi ini terjadi. Sekali lagi, suami istri merasa aman telanjang jika kondisi ini terjadi, yaitu nggak ada penghinaan, nggak ada sikap merendahkan, nggak ada wujud-wujud penghinaan, ancaman lainnya. Kembali contoh ekstrimnya. Jika suami dapati istrinya di malam pertama ada tompel berbulu di perutnya, kemudian si suami menertawakan, merendahkan, menghina, apalagi kemudian menjadikan itu bahan gosip, menjadikan itu panggilan. Si istri panggil si tompel bulu. Apakah si istri merasa aman untuk telanjang di hadapan suaminya? Dijadiin bahan pembicaraan oleh suaminya di kalangan teman-teman. Istri gua perutnya ada tompel berbulu lagi. Rasa aman saling telanjang terbuka seutuhnya itu hanya bisa terjadi tak ada penghinaan, sikap merendahkan, menertawakan, atau ancaman-ancaman lain yang membuat seseorang merasa tak aman. Next. Tak mungkin kita bisa merasa aman untuk telanjang terhadap sesama yang suka cari-cari salah orang. Kita belajar, sekali lagi di hari Jumat di Zoom kita belajar suami istri itu perlu berani saling menegur, tetapi bukan untuk berlomba berani-beranian nih. Yang lebih berani menegur, lebih sering menegur itu yang menang, itu yang dewasa rohani. Bukan itu kan kita belajar sama-sama. Tujuan kita jujur, saling tegur, bukan untuk lomba siapa lebih berani menegur, siapa lebih jago menegur, sehingga terlihat dewasa rohani. Kita bisa terbuka saat sesama kita, saudara seiman, gak suka cari-cari salah kita. Next. Poin berikutnya, kembali. Bahasan di hari Jumat diterapkan di khotbah ini. Kita akan lebih intim saling menerima saat kita bisa lebih peka dalam menyikapi kelemahan, kekurangan, dan dosa sesama. Kita bisa, tanda kutip, mengklasifikasi dosa, kelemahan, kekurangan. Ada kelemahan sesama, kelemahan pasangan hidup yang nggak perlu ditegur dengan keras. Cukup misalnya dicubit sedikit, dicolek, diplototin. Atau hanya ditegur satu kali saja. Jika dia tidak berubah, ya udah. Itu merupakan bagian dirinya. Contoh istri saya tuh kalau cerita kan ada baik ngomong ya, diulang-ulang istri saya ya. Maka saya sering bercandain, mah cerita itu udah saya dengar 1000 kali mah. Karena dia banyak ngomongnya, jadi lupa dia. Yang udah dia pernah cerita, dia ceritain lagi. Saya yang dengar kan bosen juga ya. Itu kan kelemahan
yang nggak perlu ditegur dengan keras, nggak perlu kemudian diulangi berulang-ulang, bagaikan dosa yang vulgar, dosa yang besar. Kalau saya kelemahannya kalau ngomong cepat ngegas. Istri saya sering tegur saya, "Pak, ngomongnya biasa aja, Pak." Walaupun dia pun sering ngegas ya, tapi lebih sering saya ngegas. "Pak, ngomong biasa aja, Pak." Tentu saya yang dibilangin akan terus berusaha kontrol, tetapi banyak kali sulit. Saya akan merasa terancam jika kemudian istri saya yang sudah menegur sekali, kemudian jadikan itu bahan pembicaraan di mana-mana. Suami saya kalau ngomong ngegas mulu, di mana-mana. Setiap ngobrol dengan temannya, ceritanya itu terus. Si Semi tuh ngomongnya ngegas mulu, di mana-mana. Ngobrol sama siapa? Mbak Ati begitu, ngomong sama Sela begitu. Si Bung Semi tuh ngomong ngegas, di mana-mana diomongin si ngegasnya suami. Ya saya merasa terancam lah. Nggak aman saya. Karena itu perlu melatih kepekaan dalam menyikapi kelemahan, kekurangan, dosa sesama. Tentu ada dosa-dosa vulgar. Dicontohkan di Matius 18, 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, jika ia mendengarkan nasihat, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan nasihat, bawa 2 atau 1 orang lagi, supaya dengan keterangan 2-3 orang saksi, perkara itu nggak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan 2-3 saksi, sampaikan ke seluruh jemaat. Jika ia tetap tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, seorang pemungut cukai. Selingkuh, contoh yang paling gampang di antara kita. Udah lihat, udah banyak saksi, bapak ini selingkuh. Udah lewat proses-proses ini. Maka memang sewajarnya untuk dia merasa tidak aman di dalam dosanya, di dalam perselingkuhan. Kita pun bisa terapkan ke kesesatan doktrin-doktrin utama, seperti terus menjadi contoh penolakan terhadap Trinitas. Kita kenal dengan istilah sekarang Erastusisme, yang merendahkan Kristus di bawah Bapa. Saat udah diperingatkan, misalnya ada satu jemaat mengajarkan di persekutuan kita, di gereja kita nanti, terus udah ditegur, udah bawa 2-3 saksi, tetap mempengaruhi jemaat lain dengan pengajaran elastusismenya tadi, maka ia patut dianggap sesuatu yang berbahaya, pribadi yang berbahaya, yang patut disingkirkan. Patut dianggap sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, seorang yang tidak lahir baru. Tetapi sekali lagi, ada
kelemahan, ada kekurangan, bahkan dosa yang cukup sekali ditegur, biarkan dia berproses. Dosa-dosa yang tidak vulgar, kesesatan-kesesatan yang tidak menyangkut dengan doktrin atau pengajaran primer. Puji Tuhan. Kita masuk bagian terakhir. Apa yang terjadi saat kita menerima satu sama lain? Saat kita saling menerima. Pertama, kita akan melihat Allah melakukan mujizatnya di antara kita. Yakobus 5:16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita mau punya relasi persahabatan 2-3 orang, di mana kita punya safe space, ruang aman untuk ngaku dosa. Alkitab janjikan di situ ada mujizat, kesembuhan, pemulihan ekonomi kita, pemulihan keluarga, pemulihan hubungan suami istri, anak orang tua, pemulihan dalam hubungan di pekerjaan. Mujizat terjadi di sama tengah kita saat kita bisa sama-sama benar-benar saling menerima sedemikian rupa sehingga saat kita mengaku dosa kita rasa aman karena kepadanya orang kita mengaku dosa, kita percaya dia hanya akan menasehati kita seperlunya dan dia akan ambil waktu untuk doa bagi kita. Itulah safe space, itulah rasa aman yang kita dapat saat kita bisa ngerti benar bagaimana Kristus terima kita, sehingga kita bisa belajar terima satu sama lain. Terakhir, apa yang terjadi saat kita terima satu sama lain? Bersama kita akan berbuat baik demi Kristus. Dalam kesehatian kita akan melakukan banyak pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Diawali dengan saling memperhatikan. Memperhatikan itu memandang, mengamat-amati. Kita kan cenderung saat orang lain mengamat-amati kita, kita merasa tertuduh. Tetapi dalam hubungan yang benar-benar saling menerima, kita bisa dalam kondisi orang lain amati kita, tetapi kita rasa safe, aman. Ya karena tadi kita yakin dia mengasihi kita. Kita yakin saat kita kedapatan salah kita, kan banyak kali tadi ya, ternyata ada panu besar di punggung kita nggak tahu karena kita nggak pernah lihat. Tetapi orang terdekat kita bisa lihat ada panu. Orang amat-amati kita, tetapi kita merasa tertolong.
Itulah yang kita kejar dalam persekutuan kita. Itulah yang kita kejar saat kita mau mendirikan sebuah gereja. Itu yang sama-sama kita ingin gapai. Karena ayat ini dengan jelas katakan, mari kita saling mengamat-amati, memperhatikan. Tetapi tidak saling mencari salah, tidak saling menghakimi. Wow, luar biasa firman Tuhan. Memberi pengertian, pencerahan. Sehingga hidup ini hari lebih hari bisa temukan orang-orang yang memang safe untuk kita cerita. Kita nggak akan dihakimi. Kita nggak akan direndahkan, ditertawakan. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Memberi yakin banget di hati. Selemah apapun, sekotor sebanyak apapun kelemahan kita, ada Kristus dan ada orang-orang terdekat kita. Karena itu memang konsekuensi logisnya adalah kita nggak bisa terlalu banyak teman. Kita memang harus selektif dengan sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat kita bisa lihat kelemahan sesama, bukan untuk kita rendahkan mereka, tetapi untuk kita lengkapi kelemahannya. Sebaliknya, saat kita lihat kelebihan sesama, nggak membuat kita iri atau insecure. Kelebihan sesama kita nilai, kita pandang sebagai cara Tuhan untuk lengkapi hidup kita. Sehingga di dalam kesehatian kita percaya kita melakukan banyak pekerjaan baik demi Kristus. Di persekutuan ini terus kita sama-sama belajar untuk saling menerima satu sama lain di dalam segala kekurangan kita. Tadi ya, dasar ayat kita luar biasa, Rasul Paulus ajak kita melihat bagaimana kita akan mempermuliakan Allah di dalam Kristus saat kita mendasari penerimaan kita satu sama lain dengan penerimaan Kristus atas hidup kita. Kita jemaat di tempat ini, saudara bersaudara dalam Kristus, mari kita temukan 2-3 orang aja kita bisa save, jujur semua tentang kita. Memang idealnya itu suami istri. Walaupun tidak harus, tentu utama Kristus, sahabat-sahabat bisa kita temukan. Terus terang tentu yang wanita itu lebih sering curhat, mencurahkan isi hati, membagikan kelemahannya, pergumulannya. Kita punya di tempat ini Bude Yeni, Pendeta Yeni Sahetapi sebagai seorang konselor. Istri saya pun sering nelpon dengan segala tangisannya kepada Bude Yeni. Tetapi mau nggak mau kita harus jujur. Mau nggak mau kita harus terbuka, kita harus telanjang. Ada orang 2 atau 3 di mana mereka mengetahui segala sesuatu tentang kita. Hanya dengan cara itu Tuhan memulihkan kita. Tanpa itu kita akan terus hidup dalam jaim,
jaga image, kepura-puraan, apalagi sudah masuk kepada kemunafikan. Kita waspadai banget itu. Kita harus sungguh dan sungguh temukan orang-orang semacam itu. Kami pun tentu ingin diterima oleh jemaat. Kami suami istri ingin diterima oleh jemaat. Tadi ya, kelemahan kami 1-2 biji yang tampaknya simpel tadi ya, itu perlu kami bagikan supaya jemaat nggak melihat kami sebagai sosok yang sempurna. Kita sama-sama sedang bertumbuh. Saat kita bisa saling menerima jemaat dan gembala, kita akan lihat bagaimana Kristus terus memulihkan kita. Saya dalam kelemahan saya, ngomong belibet, ngomong terlalu cepat, suara kadang-kadang kurang jelas. Mungkin ada orang menganggap saya mah seneng dengan Ibu Rininya saja, gaul dia, Ibu Hebring, heboh, suka ngobrol, ramah. Si Bung Semi mah ganggu aja. Gak bisa ngomong, sok pinter, sok khotbah. Sebaliknya, mungkin ada orang-orang yang lebih menerima saya daripada istri saya. Tapi kita belajar di sore hari ini, kami satu paket. Berdua, kami mau kita sama-sama saling menerima. Jemaat dengan kami sama-sama mau bertumbuh, mau diubahkan. Karena itu harus ada orang-orang terdekat yang melihat ketelanjangan kita. Dan diutamakan adalah suami atau istri kita yang sudah status menikah, suami atau istri kita mengetahui kita dengan sepenuhnya telanjang. Semakin kita telanjang, Anda kutip bulat, akan alami pemulihan dalam hidup kita. Kita mau responi firman Tuhan dengan sama-sama kembali kita merenungkan penerimaan Kristus atas hidup kita. Roti dan anggur. Saat kita makan dan minum, kita diajak untuk mengingat cinta Kristus. Untuk mengingat bagaimana Ia terima kita apa adanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar, puji Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan-ku. Engkaulah yang tak ternah yang ku miliki, hidupku, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku,
karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah hati kami ingin mengasihi jiwa kami. Haleluya, oh Yesus Engkau Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tanamkan di hati dan pikiran kami. Haleluya, kami ingin meresponi, menanggapi penerimaan-Mu dalam hidup kami, penerimaan-Mu terhadap hidup kami. Kami mau tanggapi, kami mau responi dengan kami saling menerima satu sama lain. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami memuji nama Yesus. Di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Yesus yang tolong kami, Yesus yang pulihkan kami. Haleluya, haleluya. Mungkin kami memiliki dosa-dosa yang tidak kami sadari, karena sungguh tersembunyi bagi kami. Kami merasa diri kami sudah cukup benar saat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang bisa mengasihi kami sedemikian rupa, dan tunjuk salah kami untuk Engkau perbaharui kami, untuk Engkau bersihkan kami. Di dalam nama Yesus, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh campur tangan-Mu. Haleluya, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami pun mungkin saat-saat ini masih meragukan penerimaan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami saat kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami lebih lagi diyakinkan, kami dalam proses, kami dalam pembentukan, tetapi kami aman di dalam tangan-Mu. Engkau gak akan merasa jijik terhadap kami. Engkau tidak akan menolak kami. Engkau Allah yang setia. Engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Engkau akan selesaikannya. Apa yang Kau mulai di Kalvari, kami mau ingat untuk meyakinkan diri kami, iman kami. Engkau terus bekerja, membersihkan, memulihkan hidup kami. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
buka roti kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita angkat roti kita. Puji Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, amin, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, amin. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan. Kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mohon dengan hormat Mbak Ati nanti berdoa mengucap syukur. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar, yang terus mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan bagaimana kami harus berlaku untuk seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga perjamuan Tuhan, yang perjamuan kudus ini yang sudah kami terima, makan roti dan darah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Yesus itu selalu mengingatkan kami bagaimana Tuhan Yesus Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan jiwa kami. Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan Yesus. Hanya karena darah-Mu kami boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami juga terus melakukan Tuhan kehendak-Mu supaya hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Engkau terus pakai Tuhan Yesus, Bapak Gembala, Tuhan Ibu Bapak Samuel Warlela Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga Ibu Rini Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini, terus berikan kekuatan mereka Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang sanggup menguatkan mereka, hanya Roh-Mu Tuhan Yesus yang sanggup menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan. Kita akan nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya.
milik Tuhan biar boleh terus berguna untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan saja yang membalas memberkati. Pengumuman dari kami, biasanya hari Rabu, kan sudah 2 minggu, Rabu ini sebenarnya harus saya ada doa puasa. Tapi Rabu ini kita ganti dengan Rabu depan. Karena Rabu ini Bung Semi harus MRI, jadi Rabu ini kami tidak bisa, jadi kita ganti dengan Rabu depan. Itu kegiatan sepanjang minggu ini hanya ada Zoom kami, ibadah online hari Selasa jam 8 malam, hari Jumat jam 8 pagi. Ya, saya terus mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari ikut bergabung di rekamannya aja. Kalau misal tidak bisa ikut online, ikut rekamannya, itu benar-benar memberkati kita semua. Dan ibadah minggu depan seperti biasa jam 5 sore di tempat ini. Ya, kita juga akan berdoa buat yang berulang tahun. Hari Rabu kemarin yang berulang tahun yaitu adalah Opa Ronald Roland. Oh, saya juga bingung namanya Ronald apa Roland gitu ya. Oh, dua-duanya kata istrinya. Ditambahkan lagi 1 tahun biar dengan bertambahnya usia Opa lebih lagi Tuhan pakai lebih heran lagi buat keluarga kecilnya, keluarga besarnya, dan dimanapun Opa berada. Kita tetap juga berdoa buat Mbah selalu diberi kesehatan. Kalau Mbah terus semangat datang beribadah di tempat ini, kita tahu Mbah Arsono itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita juga tetap berdoa buat Ibu Yola, menantunya Mbak Ati yang Senin lalu mamahnya dipanggil Tuhan. Kita berdoa supaya Ibu Yola tetap kuat dan mampu. Tuhan saja menjadi penghiburan buat Ibu Yola dan Gregi dan anak-anaknya. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Kita akan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saya undang Magid berdiri. bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya apa yang kami terima dari ibadah ini dapat kami bagikan kepada orang-orang terdekat kami, kepada orang-orang di sekitar kami.
dalam kami menjalani minggu yang baru. Kami tidak mau ibadah kami menjadi sia-sia, tapi sungguh kami rindu ibadah kami mendatangkan berkat yang dapat kami bagikan kepada sebanyak mungkin orang demi hormat kemuliaan Kristus. Kami satukan hati di sore malam hari ini berdoa buat Opa kami tercinta, Opa Ronald yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu luar biasa dalam hidupnya. Tolong Opa kami tercinta dapat menjalani hari-harinya dalam kekuatan, dalam kesehatan, terlebih dalam hidup yang lebih lagi berdampak untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jadi suami, jadi ayah, jadi opa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi alat yang luar biasa di tangan Allah yang dahsyat. Haleluya. Kami datang juga menyerahkan Yola yang dalam kedukaan beserta papanya yang ditinggalkan. Ibu terkasih, istri tercinta, di dalam nama Yesus dihiburkan, dikuatkan. Hadapi masa-masa duka untuk lebih lagi dekat kepadamu, lebih lagi berharap kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka. Kami juga menyerahkan Mbah kami, Mbah Harsono yang bersama dengan kami. Terus kami bersyukur karena Engkau tetap memberikan semangat Tuhan untuk sama-sama berkumpul di tempat ini, beribadah, saling cerita. Engkau saja yang terus beri kesehatan bagi Mbah kami. Terus Tuhan, kami berdoa, pulihkan tubuhnya, pulihkan bagian-bagian tubuhnya yang terganggu, sehingga dengan lebih lagi fit, bebas dari kelemahan, bebas dari rasa nyeri. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan Mbah kami tercinta. Mengucap syukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami akan berpisah satu sama lain. Sebelumnya kami akan ramah tamah, pimpin ramah tamah kami. Dalam bimbingan Roh Kudus kami bisa saling cerita, berbagi beban, saling menguatkan. Makanan minuman yang kami terima bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Sebentar kami akan berpisah memasuki hari-hari kami Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu, mohon penyertaan-Mu, mohon berkat-Mu. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita menjalani hidup yang diberkati dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga